Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana cara Titan Perintis terbagi menjadi 9 Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Ini merupakan pertanyaan menarik bagaimana Ymir Fritz sebagai pewaris Titan pertama, yang juga disebut sebagai Titan Perintis atau Founding Titan, kekuatannya bisa terbagi menjadi 9 sejak kematiannya. Nah, penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Ymir yang awalnya hidup di sebuah desa dengan damai, diserang oleh suku barbar yaitu Eldia saat itu. Dan sejak saat itulah ia dijadikan budak oleh suku tersebut. Sedangkan orang dewasa termaksud orang tuanya dieksekusi pada saat itu juga. Namun beberapa hari berlalu, Ymir ketahuan melepaskan babi ternak yang dimiliki oleh Raja Eldia yaitu Fritz. Hingga ia dibebaskan alias diberi hukuman dengan cara diburu di hutan. Namun di tengah pelariannya itu, ia menemukan sebuah pohon dan kemudian masuk ke dalam. Ia terjatuh ke dalam kolam air dan bertemu makhluk bersinar. Dan jadilah ia Titan pertama. Sejak saat itulah ia kembali kepada raja, membantu suku Eldia menjadi maju dan memenangkan perang melawan rival suku Eldia, yaitu Marley dengan kekuatan Titannya. Dan ketika Ymir tumbuh dewasa, ia diberi hadiah yaitu benih sang raja. Hingga akhirnya anggap saja ia sudah sah menjadi istri Raja Eldia dan melahirkan ketiga anaknya yang bernama Maria, Rose, dan Sina. Dan saat pengumuman di mana suku Marley harus tunduk pada Eldia, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Raja akan ditombak tapi dihentikan oleh Ymir. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Namun ternyata tidak berakhir semulus itu. Kekuatan Titannya diwariskan kepada ketiga anaknya dengan cara memakan daging Ymir itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa dari 3 anak Ymir ini bisa terbagi lagi menjadi 9 Titan yang kita kenal sekarang? Oke, mari kita bahas, yaitu pertama Titan Perintis yang diturunkan dan diwariskan ke keluarga kerajaan, Attack Titan atau Titan penyerang, Armor Titan atau Titan baju sirah, Colossal Titan atau Titan kolosal, Jaw Titan atau Titan rahang, Core Titan atau Titan kereta, Female Titan atau Titan wanita, Beast Titan atau Titan binatang, dan Warhammer Titan atau Titan palu perang. Nah, pertama-tama kita bahas dulu kenapa harus 9, kenapa tidak 3, 10, 15, atau bahkan 100 Titan saja yang memiliki kekuatan spesial. Kenapa harus 9? Ternyata ini banyak jawabannya. Pertama, angka 9 di Jepang dianggap sebagai angka sial. Ini dikarenakan angka 9 atau ku dalam bahasa Jepang menyerupai huruf Mandarin ku yang memiliki arti menyakitkan, penderitaan, atau siksaan. Ini membuat angka 9 sulit ditemukan di rumah, rumah sakit, bahkan penerbangan di Jepang. Jadi bukan hanya angka 4 aja yang keramat di Jepang ya. Jawaban kedua, jika kalian sadar saat Ymir dibebaskan dan diburu oleh orang Eldia, ia melihat bunga berdaun 9. Ya, entah apa nama bunganya. Yang jelas dari sini sudah menyimpulkan atau sebuah simbol bahwa nantinya kekuatan Titan akan terbagi 9 saja. Jadi kenapa bukan 10, 15, atau 100? Ya, karena memang maunya autornya, yaitu Isayama Sensei, ingin Titan kemampuan spesial ada 9 saja. Pertama itu sudah disimbolkan oleh jumlah daun bunga putih ini. Ini juga menjelaskan jawaban pertama bahwa arti angka 9 memiliki arti menyakitkan dan penderitaan seperti kisah hidup Ymir yang tragis. Dari sejak ia hidup bahkan setelah ia mati. Jawaban ketiga, admin akan bahas lebih biologisnya saja atau secara teori. Jadi begini, anggap saja makhluk bersinar ini juga yang kalian panggil cacing atau halusigenia. Ya, terserah namanya apa. Makhluk ini hanya bisa dibagi 9 potong saja. Namun kepalanya atau intinya itu ada dan tetap tinggal di pewaris Titan Perintis. Itulah kenapa walaupun terbagi 9, inti kekuatan makhluk bersinar ini ada di darah kerajaan atau keturunan darah kerajaan. Itulah kenapa Titan Perintis merupakan Titan terkuat dan dikatakan Titan awal mula atau Titan raja.
Dan inilah yang menjawab kenapa makhluk ini hanya keluar di saat-saat animenya mau tamat aja. Itu karena ia hanya tinggal di pewaris Titan Perintis selama ini. Dan ya, ia hanya satu aja ya guys, bukan berarti dia ada 9. Tapi sisa kekuatannya memang ada di 8 Titan lainnya. Nah, mengerti kan? Kekuatan Titan hanya terbatas 9 saja. Itulah kenapa Titan Perintis Ymir Fritz hanya bisa ada 9 saja ya. Dan jawaban keempat sama juga dengan jawaban tentang simbol bunga tadi. Sadar nggak sih kalau simbol suku Eldia itu ada 9 garis bintang? Kalian bisa hitung sendiri yang sudah dijadikan mahkota oleh Raja Fritz saat itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang sebenarnya yang sudah pernah admin bahas. Yaitu, kalian pasti bertanya-tanya kenapa yang awalnya kekuatan Titan diwarisi ke anak Ymir dari 3 orang kok bisa jadi 9? Apakah 6 orang lainnya memakan tubuh Ymir juga? Jawabannya, tidak. Yang mewarisi kekuatan Ymir murni hanya keturunannya saja, yaitu ketiga anaknya, Maria, Rose, dan Sina. Lalu bagaimana ceritanya ketiga kekuatan Titan ini dibagi menjadi 9 min? Nah, sesuai pengetahuan matematika kita, anggap saja dari 3 sudah pasti bilangannya turun untuk menghasilkan 9. Yaitu dari 1 harus mewarisi 3 juga. Nah, hal ini sebenarnya sudah admin bahas di video tentang keluarga kerajaan atau pewaris Titan Perintis dan keluarga lainnya. Tapi it's okay, admin akan bahas di sini lagi. Jadi intinya pewarisan kekuatan Ymir Fritz akan berlaku bagi anak-anak mereka juga nanti. Maksudnya adalah Maria sebagai ibu akan dimakan oleh ketiga anaknya atau keturunannya, dan terbagilah menjadi 3 kekuatan Titan. Begitu pula dengan Rose, yaitu dimakan ketiga anaknya, dan Sina juga dimakan oleh ketiga anaknya. Maka dari itu total yang telah diwariskan sudah menjadi 9 Titan. Lalu bagaimana anak cucu Ymir membagi kekuatan Titannya lagi? Ya, cukup diwariskan ke 1 anggota keluarganya saja. Bisa anaknya lagi, atau mungkin saudaranya, yang penting anggota keluarganya. Itulah bagaimana 9 Titan terus ada sampai ke era Eren. Dan hanya 1 anggota keluarga yang memiliki kekuatan Titan Perintis. Dan keluarga inilah yang disebut sebagai keluarga kerajaan yang selalu diwariskan kepada sang raja. Ya, sebenarnya untuk teorinya sekarang adalah keturunan Sina ya. Karena dia adalah anak paling bungsu dan merupakan nama tembok paling dalam tempat di mana raja memimpin. Tapi it's okay, sebenarnya tidak masalah mau keturunan Sina, Maria, atau Rose. Intinya kekuatan itu tetap keturunan Ymir juga. Dan selama pewarisan ini, mungkin setelah sampai ke raja ke-145 yaitu Karl Fritz, mungkin keluarga dari masing-masing pewaris Titan mulai terpecah belah. Itulah yang disebut dengan Perang Besar Titan. Hingga akhirnya 7 keluarga pewaris Titan ditangkap dan ditawan oleh Marley. Salah satunya adalah pewaris Titan Palu Perang aka keluarga Tiber. Namun mereka bukan sebagai tawanan sih, sebenarnya merupakan pemimpin benua Marley yang baru. Ya, ini rumit untuk dijelaskan, yang pasti yang megang kekuasaan di Marley adalah pewaris Titan Palu Perang akibat ia bekerja sama dengan Helos. Ya, walaupun kisah palsu, tapi kisah aslinya dia memang punya peranan penting, yaitu bekerja sama dengan pewaris Titan Perintis atau sang raja. Anggap saja 1 pemimpin dan 6 di bawah militer Marley, yaitu Beast Titan, Female Titan, Colossal Titan, Armor Titan, Car Titan, dan Jaw Titan. Nah, 1 keluarga lagi mungkin menolak keputusan raja yang pindah ke Paradis, maka dari itu ia mengasingkan diri, yang tak lain adalah pewaris Titan penyerang aka Attack Titan. Jadi ya, mungkin sekitar 100 tahun yang lalu, pewarisan dari keluarga murni kerajaan, keturunan Ymir, itu terputus guys. Itulah kenapa orang-orang random seperti Rainer yang merupakan warga Eldia biasa yang hidup di Marley bisa mendapatkan kekuatan Armor Titan. Atau Kruger yang merupakan anak pemimpin restorasi Eldia, ya admin anggap gitu aja ya, karena orang tuanya terlibat, bisa mendapatkan kekuatan Titan penyerang. Jadi sejak 100 tahun yang lalu, semuanya sudah berubah. Pewarisan Titan sudah mulai acak dan tidak ada lagi dalam 1 garis keturunan Maria, Rose, dan Sina. Karena cabangnya semakin banyak, hanya 1 keluarga yang tetap loyal dan tetap meneruskan pewarisannya kepada anggota keluarganya, yaitu keluarga kerajaan yang mewarisi kekuatan Titan Perintis.
Oh iya, bukan satu sih, mungkin lebih tepatnya dua keluarga, yaitu keluarga kerajaan dan keluarga Tiber. Ini terbukti rambut Willy masih murni, warna pirang seperti anak-anak Ymir. Tapi kalau gitu, kenapa rambut keluarga Roth hitam, Min? Ya, kan mungkin keturunan Karl Fritz di Paradis lebih dominan rambut hitam. Misal gini, sang raja Karl Fritz anggap saja berambut pirang tapi menikahi wanita rambut hitam di Paradis. Ini juga alasan ia mengubah nama marga kerajaannya dari Fritz ke Reis untuk menyembunyikan keberadaan keluarga kerajaan. Jadi selain nama, mungkin identitas seperti rambut hitam bisalah menjadi poin penting untuk menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula rambut pirang memang menjadi simbol yang cukup kuat kok, seperti rambut Dina Fritz dan rambut anaknya Zeke Yeager. Tapi itu tidak selalu rambut, karena beberapa anak Willy juga ada yang berambut hitam karena memang istrinya berambut hitam. Ya anggap saja darah keluarga kerajaan itu lebih dominan pirang, walau yang banyak juga hitam. Berarti darah ibunya lebih kuat ya, ya anggap saja begitu. Ya mengertilah ya. Jadi dari 9 keluarga keturunan Ymir dari Maria, Rose, dan Sina, admin hanya bisa katakan hanya 2 keluarga saja yang tetap mewariskannya kepada keluarga terdekat mereka. Tidak seperti keluarga lain, contohnya Tektitan yang sudah diwariskan kepada orang luar atau kepada orang yang hanya percaya pada kebebasan saja seperti Kruger, Grisha, maupun Eren. Oke ya, sudah semua admin bahas seluk-beluknya kenapa harus 9 Titan dan bagaimana sejarahnya tercipta 9 Titan ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.